Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan membahas alur cerita dari film Escape and Evasion. Scene awal memperlihatkan di mana terdapat 4 orang militer sedang turun dari helikopter. Mereka berempat pun masuk dalam hutan. Scene berganti di mana menyorot pada sosok pria bernama Seth. Dirinya hendak bunuh diri. Aksi bunuh diri Seth digagalkan karena ada telepon masuk. Terlihat seorang mayor memberikan surat pada sosok wanita. Wanita itu menangis melihat isi surat tersebut. 3 bulan berlalu. Terlihat Seth yang sedang melakukan telepon dengan istrinya. Istrinya mengatakan bahwa dirinya akan segera ke Melbourne bersama anaknya dalam waktu yang lama. Seth kesal karena Seth akan sulit bertemu dengan anaknya. Seth menemui anaknya dan istrinya. Seth pun pergi jalan-jalan bersama putrinya yang bernama Lizzie. Ini Rebecca, sosok wanita yang menangis di scene awal. Rebecca sedang bertemu dengan Mayor. Rebecca bertanya kepada Mayor perihal jasad saudaranya yang hingga kini belum ditemukan. Mayor mengatakan ada 1 korban yang selamat dari peristiwa tersebut. Mayor pun pergi. Berganti malam. Terlihat Rebecca sedang menemui Seth. Orang yang dimaksud Mayor adalah Seth. Rebecca bertanya kepada Seth tentang kematian saudaranya yang bernama Josh. Tetapi Seth tak mau menjawab. Rebecca merasa heran karena dari beberapa korban yang meninggal, cuman mayat Josh yang tidak ditemukan. Rebecca pun pergi, dan terlihat Seth sedang dihantui oleh sosok kakek tua. Hari berganti di mana terlihat Seth yang sedang berada di bar. Dan rupanya Rebecca juga berada di sana. Mereka pun mengobrol. Di sela-sela percakapan, Rebecca kembali bertanya perihal Josh. Tetapi Seth tetap kekeh tidak menjawab. Dan Seth pun kembali mengalami halusinasi. Scene berganti di mana menunjukkan adegan flashback. Ini Josh, saudara dari Rebecca. Ini Welshi. Dan ini Stretch. Iya udah sih. 3 orang militer ini sedang mengintai bersama Seth. Mereka melihat pengungsi Myanmar sedang lewat. Ya, karena pada masa itu Myanmar sedang mengalami masa krisis. Saat pengungsi lewat, tiba-tiba ada ranjau darat yang meledak, disertai tembakan para tentara-tentara. 4 orang militer tadi pun berusaha keras untuk menyelamatkan para pengungsi. Semua tentara telah dilibas. Welshi dan Stretch berusaha menyelamatkan korban Myanmar yang tertembak. Korban itu berhasil diselamatkan. Stretch pun memberikan anak tadi pada pengungsi yang masih selamat. Kakek itu bertanya kepada mereka berempat tentang tujuan mereka kemari. Seth mengatakan bahwa tujuan mereka kemari adalah untuk mencari Carl Body. Tiba-tiba kakek itu berkata, "Kalian akan mati." Lalu kakek dan pengungsi lain pun pergi. Berganti scene di mana memperlihatkan Seth yang sedang menemui Mayor. Seth mengatakan Rebecca sangat penasaran dengan kematian Josh. Seth ingin berbicara jujur kepada Rebecca karena Seth terus dihantui. Tetapi Mayor melarang Seth untuk melakukan hal tersebut. Seth pun pergi. Seth sedang berjalan-jalan bersama Lizzie di taman, membeli es krim, berjalan-jalan di tepi pantai, dan nampak Seth yang hampir kumat. Scene berganti malam di mana terlihat kembali Seth yang berada di bar. Rebecca juga kembali datang. Mereka pun mengobrol-ngobrol. Saat mereka ngobrol, seorang laki-laki datang menggoda Rebecca. Seth nampak tidak senang dan terjadilah fight. Fight itu dimenangkan oleh Seth. Seth dan Rebecca pun pergi dari bar itu. Hari berganti hingga malam pun telah tiba. Seth datang ke rumah Rebecca dan mereka pun sedikit bercerita tentang Josh. Dan saat mereka berdua asik bercinta, tiba-tiba otak Seth kembali kumat. Mereka pun mengakhiri malam itu dan Seth pun pulang. Pagi telah tiba. Terlihat Seth dan Lizzie yang sedang berada di kafe. Dan ya, otak Seth kembali lagi kumat.
Dan dari sini Lizzie mulai merasa ketakutan. Istri Seth pun melarang Seth untuk menjumpai Lizzie karena bahaya bagi keselamatan Lizzie. Seth pun pergi dengan hati yang kesal. Seth bertemu dengan Rebecca, dan kali ini Seth benar-benar sudah matang untuk menceritakan semua kepada Rebecca. Dan begini cerita Seth. Semua berawal ketika kami sedang dalam proses kerja. Saat kami sedang mengintai, tiba-tiba 2 orang anak datang. Kami terkejut. Kami kira mereka suruhan tentara-tentara itu. Kami menangkap kedua anak itu, lalu kami menginterogasi dengan lembut dan perlahan. Kericuan terjadi ketika kami saling beradu argumen. Perdebatan kami yang menggunakan nada tinggi membuat salah satu dari anak tadi lari ketakutan. Aku. Betapa bodohnya menembak anak yang tak bersalah itu hingga mati. Kami pun menyuruh pada anak itu tadi untuk membawa kami pada tempat di mana anak itu terakhir kali melihat tentara. Kami dibawa pada sebuah rumah. Kericuan terjadi ketika gerombolan para tentara mengepung keberadaan kami. Sebisa mungkin kami bertahan. Anak tadi hilang. Kami berusaha keras mencari jalan keluar agar kami mampu keluar dari tempat itu. Hingga kami semua pun bisa keluar dan kembali masuk ke dalam hutan. Saat kami berjalan, anak tadi muncul dengan membawa senapan di tangannya. Welshi hendak menembak anak itu. Welshi telah aku ingatkan, tapi tetap. Dengan rasa bersalah terhadap kematian anak tadi, aku iba. Hingga akhirnya aku menembak temanku sendiri hingga tewas. Tembakanku didengar oleh tentara-tentara itu. Dan Stretch tewas terhujani peluru. Aku berusaha mencari temanku yang masih hidup, Josh. Dan aku dapatkan Josh sedang terduduk lemas dengan lubang tembakan di perutnya. Sebisa mungkin aku membawa Josh menjauh dari tentara itu. Tapi tetap, pergerakan kami lebih lambat dari pergerakan mereka. Kami ditangkap, kami disiksa, kami diinterogasi. Keuletan kami, kekeras kepalaan kami, mengantarkan kami pada sebuah tempat yang lebih kejam. Kami dimasukkan dalam lubang tanah dengan dinding bambu, ditambah air yang menggenangi tubuh kami, serta ditambah tangan kami yang tertancap pada bambu. Sakit. Hujan yang turun membuat genangan air semakin meninggi. Aku berhasil melepas jeratan tanganku. Aku segera melepaskan jeratan tangan Josh. Anak kecil itu datang menolong kami dengan memberikan tali yang ia dapati. Aku berusaha naik dengan menggunakan tali yang anak itu bawa. Aku berhasil naik saat aku menoleh ke belakang untuk menarik tangan Josh. Tubuh Josh telah dimakan genangan air. Maaf, aku tak bisa menyelamatkan Josh. Kematian sahabatku mengantarkanku pada kamp tentara. Dan akhirnya, kubunuh Carl Bodie. Itu cerita Seth. Mendengar cerita itu, Rebecca kesal terhadap Seth. Lalu Seth pergi. Seth kesal. Seth mengobrak-abrik tempat tidurnya. Seth merasa sedih. Ia berjuang demi sebuah alasan. Anak dan istrinya. Tetapi sekarang, anak dan istrinya telah meninggalkan Seth. Betapa pahitnya dunia ini. Moyer datang dengan membawa berita bahwa jasad Josh telah ditemukan. Dan besok pagi, jasad akan dimakamkan. Lalu Mayer pergi.
Seth kembali dihantui dengan rasa muak yang telah mendalam. Seth mencoba dan terus mencoba untuk melawan ketakutannya itu. Hingga keberhasilan berpihak pada dirinya. Keesokan harinya, Seth melayat di pemakaman Josh, dan ia bertemu dengan Mayor serta Rebecca. Dan nampak Rebecca yang sudah ikhlas dengan ini semua. Film ditutup dengan adegan di mana istri Seth mengizinkan Seth hidup kembali bersama putrinya.